Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Siti Zulaiha dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan dasar pada hewan, yaitu ada 4. Yang pertama, jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf. Selanjutnya adalah epitel dibagi menjadi 2, epitel sederhana dan epitel pelapis. Dan diikat sejati yaitu ada padat dan longgar. Dan diikat khusus ada darah, limpa, tulang rawan, dan tulang keras. Dan selanjutnya otot polos berada di dinding organ internal manusia seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, atau rahim. Yaitu otot luri. Otot luri adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan otot. Fungsi otot jantung untuk penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya sehingga terjadi sirkulasi darah. Selanjutnya jaringan epitel, ciri-cirinya yang pertama rapat, saraf, dan darah. Dan epitel sederhana dibagi menjadi 3, yaitu 1 pipi yang berfungsi untuk difusi dan filtrasi. Contohnya alveolus, pembuluh darah, atau pleura. Yang kedua kubus. Kubus berfungsi untuk menghasilkan zat seperti kelenjar ludah, kelenjar ringat, dan ovarium dan nefron. Dan yang ketiga silindris yang berfungsi seperti yang kedua, sistem pencernaan mulai dari lambung dan sampai ke anus. Yang selanjutnya epitel berlapis. Yang pertama pipi, proteksi, menghasilkan esofagus, telapak kaki, dan vagina. Yang kedua kubus, sekresi yang mengeluarkan kelenjar susu, testis dan koliket. 4. Silindris dan transisional. Silindris mengeluarkan proteksi dan sekresi saluran pernapasan. Yang keempat, transisional mengeluarkan tekanan atau rangsangan. Mengeluarkan rangsangan seperti kandung kemih, Freuter, dan pelumas ginjal. Dan yang selanjutnya tahap glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam piruvat berkarbon. Fase 1 yang memerlukan ATP, glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasasi menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Setelah itu mengalami isomerisasi kembali menjadi glyceraldehyde 3-fosfat. Yang selanjutnya saya mengambil hewan bilateral lobster yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Jika diambil garis memotong dari depan ke belakang, maka akan terlihat bagian tubuh yang sama antara kiri dan kanan.